Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a amma ba'd. Kita lanjutkan Muzakarah Alfiyah Ibnu Malik di episode ke-10 ini. Dan kita awali dengan membaca bait syair, ya, kita murojaah bait syair dari bab pertama, yaitu al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am بالجر والتنوين والندى ومسند للاسم تمييز حاصر بتافعت وأتت ويفعل ونوني أقبلن فعل ينجاني سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيا شم وماضي الأفعال بالتامز واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صحوى هياهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسوما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عاليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكن كم. Kita sudah berhenti di situ, kita akan lanjutkan bait berikutnya, yaitu tentang alamatul i'rab, ya, atau i'rab wa alamatuhu. Wa raf'a wa nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Farfa' bi dhammin wa nsiban fathan wa jur kasran ka dzikrullahi 'abdahu yasur. Wajazim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu jaa khubani namir. Baik. Jadi bait syair berikutnya menerangkan tentang i'rab wa alamatuhu. Kalau kemarin kita membahas tentang al-bina wa alamatul bina, kalau sekarang al-i'rab wa alamatuhu. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah warfa' wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. والرفع والنصب اجعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والرفع والنصب اجعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم والرفع والنصب اجعل الإعراب والرفع di sini ar-raf'a jadi maf'ul bih. Wa-raf'a ini maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari ij'alan. Ij'alan ini fi'il amr yang ittasala bihi nunut taukid. Ya. Sehingga dia mabni alal fathi. Karena ketemu dengan nunut taukid. Ij'alan. Ya. Sungguh buatlah kamu. Ya, ij'alan. Ar-raf'a wan-nasba i'raba. I'raba ini jadi maf'ul thani.
Ar-raf'a ini maf'ul awal. Karena ja'ala yaj'alu ini adalah fi'il yang dalam bahasa Arab bisa muta'addi ke dua maf'ul. Ya, fi'il muta'addi yang menasobkan dua maf'ul. Nah, ja'ala ya. Ja'altu al-khashaba maktaban misalnya. Ja'altu al-khashaba maktaban. Saya membuat kayu menjadi meja. Al-khashaba maf'ul awal, maktaban jadi maf'ul tsani. Maka di sini juga sama. Asalnya waja'alan ar-raf'a wan nasba i'raban. Asalnya begitu. Ya, jadikanlah sungguh jadikanlah kamu ar-raf'a terhadap rafa wan nasba dan nasab i'raban menjadi i'rab. Ya, maka i'raban ini maf'ul tsani, ar-raf'a maf'ul awal, an-nasba di sini ma'tufun 'ala raf'a. Ya, ma'tuf ke ar-raf'a. Ij'alan ar-raf'a wan nasba i'raban lismin wa fi'lin. Jadikanlah kamu rafa nasab sebagai i'rab untuk isim wa fi'lin dan fi'il. Nahu lan ahaba seperti kalimat lan ahaba. Ya. Maka di sini mu'alif menerangkan tentang i'rab, jenis-jenis i'rab. Pertama ada rafa, yang kedua ada nasab. Di mana rafa dan nasab ini disebut sebagai i'rab yang mustarak, ya, i'rab yang bisa masuk ke dalam isim dan maupun fi'il. Ya, dia masuk masuk kedua-duanya. Isim bisa rafa, bisa nasab, begitupun fi'il bisa rafa dan bisa nasab. Ya. Contoh di sini lan ahaba, lan ahaba. Asalnya lan ahaba, haba yahabu, ya. Dari fi'il haba yahabu. Lan ahaba, ahaba di sini fi'il, dia jadi mansub karena ada lan. Ya. Maka fi'il di sini bisa nasab. Ya. Nahu lan ahaba. Adapun alif di sini ini bukan alif tasniyah tapi alif lil itlaq, alif lil itlaq atau lil isba, lil itlaq atau lil isba. Baik. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Nah, lalu kemudian mu'alif menerangkan ada i'rab yang khusus masuk isim, ada i'rab yang khusus masuk fi'il. Ya. Ada i'rab yang mustarak, ada i'rab yang mukhtas, ya. Ada i'rab yang bisa masuk ke dalam isim dan fi'il, yaitu rafa dan nasab, ya. Isim bisa marfu, bisa mansub, begitupun fi'il bisa marfu, bisa mansub, ya. Contoh misalnya isim yang rafa, ja'a zaidun, ja'a zaidun. Ini contoh yang paling populer dalam kitab nahwu, ya. Ja'a zaidun, atau misalnya yakumu, ya. Jadi misalnya yakumu zaidun, kemudian inna zaidan lan yakuma, inna zaidan lan yakuma. Ini yakumu di sini fiil, ya, dan kedudukannya di sini marfu. Kenapa? Karena litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Karena tidak ada amil yang menasabkan ataupun menjazamkan. Maka fiil mudhari di sini hukumnya i'rabnya marfu. Begitupun zaidun, zaidun di sini marfu. Kenapa? Karena dia jadi fa'il dari yakumu. Maka ini fiil bisa marfu, begitupun isim bisa marfu. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua, inna zaidan lan yakuma. Di sini zaidan jadi mansub. Kenapa? Karena jadi isim inna. Lan yakuma, yakuma di sini juga mansub. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf nawasib yaitu lan. Lan ini termasuk harfu nasbin. Kalau ada lan masuk ke dalam fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya jadi mansub. Maka an-nasbu, ar-raf'u, wan nasbu ini i'rab yang bisa masuk ke keduanya, ke isim maupun ke fi'il, ya. Isim bisa marfu, begitupun fi'il.
Isim bisa mansub, begitupun fiil bisa marfu, begitupun mansub. Baik. Tapi ada i'rab yang khusus masuk ke isim. Wal ismu qad khussisa bil jarri. Adapun isim qad khussisa telah dikhususkan itu isim bil jarri dengan i'rab jar. Kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Sebagaimana qad khussisa telah ditaksis, dikhususkan apa al fi'il apa al fi'lu fi'il bi an yanjazima dengan dijazamkan itu fi'il. Ya. Injazama yanjazimu, sekali lagi alif di sini adalah alif lil itlaq, ya, alif lil itlaq, bukan alif tasniyah. Alif lil itlaq, ya, supaya sama dengan ma di sini ujung syairnya, ya, supaya ada alifnya sama dengan ma, ya. Begitupun ahaba di sini juga sama, ahaba di sini alif di sini biar sama dengan i'roba di sini, ya, makanya di sini alifnya alif lil itlaq, ya, supaya kebutuhan syair, ya, kebutuhan supaya ujung syairnya sama, tapi bukan alif tasniyah, ya. Bi an yan jazima ini sebetulnya bisa bisa dibaca, bisa di secara i'rab ini bisa menjadi alif tasniyah karena sebelumnya ada an, kan asalnya yan jazimani, kalau kita anggap misalnya dia tasniyah, ya, yan jazimani, ya, ketika kemasukan an otomatis nunnya dibuang, an yan jazima, an yan jazima. Nah, sebetulnya ini juga kalau orang nggak paham boleh jadi mungkin dimaknai ini alif tasniyah. Kenapa? Karena ada annya, sehingga nunnya dibuang. Nah, padahal di sini bukan tasniyah karena yang jazima ini fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu huwa ya'udu ilal fi'al. Al fi'lu itu mufrad. Ya, nggak mungkin dia di sini tiba-tiba musanna atau tasniyah. Maka alif di sini bukan alif dhamir, tapi alif di sini alif lil itlaq. Wal waqad kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima, sebagaimana fi'il juga khusus ditaksis, dikhususkan dengan i'rab jazm, ya. Oleh karenanya adapun isim itu khusus hanya menerima i'rab jar, atau adapun jar hanya khusus masuk ke dalam isim, dan adapun jazm itu hanya khusus masuk ke dalam fi'il. Jadi isim tidak mungkin majzum, begitupun fi'il tidak mungkin dia majrur, ya, tidak mungkin dia majrur. Misalnya kalau kita menemukan ada fiil kok harokat akhirnya kasroh, karena alamatul jar itu asluhu kasroh, ya, alamah asli, ya, atau ciri jar yang asli itu kan kasroh, ya. Lalu ketika menemukan misalnya ada fiil kok, ya, ujungnya kasroh, itu tidak mungkin kita katakan majrur, ya. Tapi harokat kasrohnya itu bukan alamatul i'rab, jelas, ya, karena tidak mungkin fiil itu majrur, ya. Contoh misalnya dalam Al-Quran kita temukan yarfa'illahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya, yarfa'illahu alladhina amanu, dan seterusnya, ya. Yarfa'illahu, nah di sini yarfa'i kasrah, apakah fiil ini berarti majrur? Tidak mungkin, karena jar tidak mungkin masuk ke dalam fiil, ya, i'rab jar itu tidak mungkin masuk ke dalam fiil, sehingga yarfa'i di sini kasrahnya bukan kasrah alamatul i'rab, tapi kasrahnya di sini merupakan litakhallus, ya, litakhallus litakhallus dari apa? Litakhallus dari iltiqa'u sakinain, supaya selamat dari bertemunya dua sukun, karena asalnya ini yarfa, wa idza qila suzu fang suzu, ini jawabut talab, ya, maka dia majzum. Yarfa, yarfa Allahu, maka di sini kalau ainnya disukunkan, ya, ketemu dua sukun iltiqa'u sakinain, yaitu dengan alif lam dalam lafzul jalalah, maka ini harus diberikan harokat, ya, diberikan harokat, maka diberikan harokat kasrah, ya, maka menjadi yarfa'i, maka kasrahnya ini lebih kepada litakhallus, bukan karena ini majrur, ya, karena fi'il tidak mungkin majrur, ya, karena jar itu khusus hanya masuk ke dalam isim, ya, dan jazm itu hanya khusus masuk ke dalam fi'il. Jadi kalau kita menemukan fi'il kok ujungnya, ya, apa namanya, misalnya iftah
al-baba. Iftah al-baba. Ini kalau dipisah bacanya iftah al-baba. Tapi kalau disambung maka akan ketemu dua sukun. Hak di sini sukun, al-baba di sini ada sukun dalam alif lam. Maka ini tidak boleh terjadi iltiqa'u sakin yang ketemunya dua sukun. Maka hak di sini kita kasih harokat kasrah. Iftahil baba. Nah, kasrah di sini bukan karena fiil ini majrur, ya karena fiil amar ini di sini ya tidak mungkin. Pertama dia fiil amar, fiil amar itu apa namanya hukumnya mabni ala sukun. Yang kedua kalau misalnya tadi fiil mudhari ya tidak mungkin majrur juga karena fiil tidak mungkin memasuki i'rab jar. Nah, lebih kepada kasrah ini adalah litakhallus anil tiqa'is sakinain. Baik. Lalu farfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Farfa maka rofakkanlah kamu bidomin dengan dhammah, wansiban dan nasabkanlah, sungguh nasabkanlah kamu. Ini asalnya insib, kemasukan nun taukid jadi insiban. Maka dia mabni alal fathi. Ketika fi'il mudhari ya kemudian ittasala binun taukid, maka di fi'il amr afwan. Ketika fi'il amr ittasala binun taukid, maka dia jadi mabni alal fathi insiban. Ya. Wansiban fathan wajur, wansiban fathan dan nasabkanlah kamu fathan dengan fathah, wajurro wajurro dan jarkanlah kamu kasran dengan kasrah. Ya. Kadzikrullahi abdahu yasur, seperti lafaz zikrullahi abdahu yasur. Nah, di sini mu'allif sedang menerangkan tentang ciri i'rab, ya, ciri-ciri i'rab, ciri masing-masing i'rab. Pertama, farfa bidhammin, ciri rafa itu adalah dhammah. Karena farfa bidhammin, rafa'kanlah kamu bidhammin dengan dhammah. Kemudian wansiban fathan, nasabkanlah kamu fathan dengan fathah. Jadi fathan di sini ya kalau kita analisis i'rabnya, fathan di sini bukan maf'ul dari insiban, bukan. Ya. Wansiban nasabkanlah kamu. Apa yang kita nasabkan? Yang kita nasabkan itu adalah kalimah, baik itu isim maupun fi'il. Bukan kita nasabkan fathah, bukan. Fathah itu adalah ciri nasabnya. Maka fathah di sini tidak mungkin jadi maf'ul bih dari insiban. Lalu kenapa fathan di sini mansub? Nah, fathan di sini mansub karena ala naz'il khafid. Mansubun mansubun ala naz'i al khafid. Mansubun ala naz'i al khafid. Al khafid itu artinya huruf yang menjarkan, huruf jar ya, huruf yang membuat dia khafad atau jar. Fathan di sini mansub lebih kepada karena dia mansubun ala naz'i al khafid. Ya. Asalnya wansiban bi fathin. Ada baknya di situ. Seperti sebagaimana farfa bidhammin. Farfa bidhammin di sini ada huruf jar. Nah, ketika yang kedua kok tidak ada huruf jar, wansiban fathan, maka huruf jarnya itu dibuang diganti dengan harokat nasab yaitu fathah di sini. Wansiban fathan. Ya aslinya wansiban bi fathin, nasabkanlah kamu bi fathin dengan fathah. Karena fathah tidak mungkin jadi maf'ul bih dari insiban. Maka fathan di sini mansubun ala naz'i al khafid. Dia dinasabkan karena membuang huruf jar. Karena asalnya wansiban bi fathin. Wa jurro kasron, begitupun ini jurro ini fi'il amr, jurro jarkanlah kamu kasron bi kasrin, asalnya bi kasrin, jurro bi kasrin, lalu baknya dibuang maka kasronnya dinasobkan ala nazil khafid. Ya, jadi ala nazil khafid itu eh, ada kita temukan misalnya dalam Al-Quran contohnya, ya, misalnya dalam Al-Quran misalnya kisah tentang Nabi Musa, ya, wahtaro Musa qaumahu
arba'ina rajulan. Wakhtara Musa qaumahu arba'ina rajulan. Wakhtara Musa qaumahu arba'ina rajulan. Qaumahu di sini ini bukan maf'ul dari ikhtara. Ini bukan maf'ul dari ikhtara. Ya, bukan maf'ul dari ikhtara. Lalu mana maf'ulnya? Maf'ulnya ya setelahnya arba'ina rajulan. Nabi Musa memilih 40 orang laki-laki. Lalu qaumahu di sini jadi apa? Jadi apa? Dia tidak mungkin jadi maf'ul dari ikhtara karena sudah ada maf'ulnya yaitu arba'ina rajulan. Karena ikhtara itu dia fi'il yang menasobkan satu maf'ul saja. Ya, bukan seperti ja'ala yang mana ja'ala itu bisa menasobkan dua maf'ul. Tapi ikhtara itu hanya menasobkan satu maf'ul saja. Lalu qaumahu kenapa dia nasab? Karena dia mansub ala naz'il khafid. Mansubun ala naz'il khafid. Mansub ala naz'il khafid. Asalnya gimana? Asalnya wakhtara Musa min qaumihi arba'ina rajulan. Asalnya begitu. Wakhtara Musa min qaumihi. Minnya dibuang, huruf jarnya dibuang, lalu kemudian dijadikan dia mansub. Mansubnya karena membuang huruf jar ala nazil khafid. Bukan karena dia maf'ul bih. Karena maf'ul bihnya adalah yang ini, arba'ina. Arba'ina ini jadi maf'ul dari iftara. Sedangkan qaumahu, ya tidak mungkin dia ada dua maf'ul, sehingga qaumahu di sini dia mansub karena ala nazil khafid. Asalnya waqtara Musa min qaumihi arba'ina rajulan. Begitupun misalnya dalam surah Al-Mutaffifin, kita temukan misalnya wa idza kaluhum au wazanuhum wa idza kaluhum au wazanuhum. Hum di sini domir hum dalam idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun ya. Hum di sini domir ya domir barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin. Apa? Bukan maf'ul bih. Fi mahalli nasbinnya bukan karena dia maf'ul bih, tapi fi mahalli nasbin ala naz'i al khafid. Karena tidak mungkin hum di sini jadi maf'ul bih. Karena secara makna jadi salah. Kalau kita jadikan hum sebagai maf'ul bih, wa idza kaluhum, kalau dan jika mereka ya menakar orang-orang, annas di sini hum ini kembali ke annas ya. Jika orang-orang mutafifun itu, orang-orang yang suka ngurangin timbangan itu, mereka menakar orang-orang, ya kalau kita katakan hum sebagai maf'ul bih, menakar orang-orang, padahal artinya bukan menakar orang, ya. Orang itu tidak ditakar ya. Yang ditakar itu barangnya, barang yang dibeli orang. Maka sebetulnya ini asalnya wa idza kalu lahum. Ya. Wa idza kalu asalnya lahum di sini. Asalnya lahum. Wa idza kalu lahum. Apabila orang-orang mutafifun itu mereka menimbang lahum untuk orang-orang. Awazanuhum. Begitupun sama. Hum di sini ya dia fi mahalli nasbin ala nazil khafid. Bukan dia maf'ul bih. Hum di sini bukan maf'ul bih dari wazanu. Karena kalau kita katakan ini maf'ul bih, maka maknanya jadi salah. Aw wazanuhum atau mereka menimbang hum kepada orang-orang, ya jadi salah. Yang ditimbang bukan orang ya, yang ditimbang adalah barangnya, barang dagangannya. Jadi asalnya ini wa idza wazanu lahum. Nah, hum di sini domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ala naz'il khafid, bukan maf'ul bih. Ya. Nah, asalnya wazanu lahum. Nah, itu uh, ini disebut dengan ala nazil khafid. Jadi sama dengan wansiban fathan, nasobkanlah kamu fathan dengan fathah. Jadi fathah di sini bukan maf'ul bih dari insiban ya, tapi dia mansub ala naz'i al khafid. Farfa farfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur.
Maka ciri rofa adalah dhammah, wansiban dan ciri nasab fathan yaitu fathah. Wa jurro dan jarkanlah kamu kasran dengan kasrah. Kadzikrullahi abdahu yasur seperti lafaz dzikrullahi abdahu yasur. Zikru di sini marfu karena dia jadi mubtada. Ya. Zikru marfu. Alamat rafa'nya yaitu dengan dhammah di sini. Ya. Kemudian Allahi lafzul jalalah jadi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al kasrah di sini. Kadzikrullahi abdahu maf'ulun bih. Maf'ul dari zikru mansub dan alamatu nasbihi di sini adalah fathah. Kadzikrullahi abdahu yasur. Ya. Menyebutnya Allah abdahu terhadap hambanya, yasuru itu menggembirakan, yasuru itu menggembirakan, menyenangkan. Nah, di sini langsung dalam satu contoh ini, dalam satu kalimat ini mencontohkan alamat masing-masing i'rab. Rofa dengan dhammah, ya. Kemudian jar dengan kasrah, Allah di sini mudhafun ilaih, abdahu nasab dengan fathah. Ya, di sini maf'ul bih, ciri nasabnya dengan fathah. Zikrullahi abdahu yasur. Zikrullahi di sini mudhafun ilaih. Tapi lafzul jalalah di sini Allah di sini jadi mudhafun ilaih walaupun secara makna sebetulnya dia adalah fa'il. Ya. Jadi mudhafun ilaih fil i'rab, fa'il fil makna. Ya, zikrullahi abdahu yasur. Nah, ini masdar diidofahkan ke fa'ilnya. Ya. Jadi Allah di sini jadi fa'ilnya. Boleh jadi dibalik, misalnya zikrullahi abduhu. Nah, zikrullahi abduhu. Allah di sini diidofahkan secara lafaz, tapi secara makna dia maf'ul bih. Bisa. Abduhu jadi fa'ilnya. Artinya hamba yang zikir kepada Allah. Tapi di sini kadzikrullahi abdahu, yang menyebut adalah Allah terhadap hambanya. Ketika Allah menyebut hambanya, otomatis hamba itu akan merasa senang. Ya. Zikrullahi abdahu yasur. Menyebutnya Allah abdahu terhadap hambanya, yasuru itu menggembirakan. Yasuru ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar mubtada. Ya. Yasuru di sini jadi khobar dari zikrullah. Wajazim bitaskinin dan jazamkanlah kamu bitaskinin dengan sukun. Maka ciri jazam adalah sukun. Jadi ini alamatul i'rab al asliyah. Ciri-ciri i'rab yang asli. Pertama rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, dan jazam dengan sukun. Wa ghairu madzukir, adapun selain apa yang disebutkan, ini jadi mubtada di sini, wa ghairu madzukir, adapun selain apa yang telah disebutkan, yanubu ini khabarnya, maka dia menggantikan, jadi pengganti saja. Nahu ja'ahu bani namir, seperti ja'ahu bani namur. Ja di sini artinya asalnya ja'a, ya. Hamzahnya dibuang lidarurat syi'ri, karena untuk keperluan syair, ya. Asalnya ja'a aku bani namir. Ya, aku di sini marfu, tapi rofaknya enggak dengan dhammah. Kan harusnya dengan dhammah. Tapi aku di sini rofaknya bukan dengan dhammah, tapi dengan waw. Itu asmaul khamsah. Ya. Aku. Ya. Maka waw di sini ya, alamat raf'ihi al wawu niyabatan anid dhammah. Dia sebagai pengganti dari dhammah. Jadi kalau ada isim yang rofa tapi rofaknya bukan dengan dhammah, maka berarti dia alamat yang sifatnya menggantikan saja. Aku wawu di sini alamat raf'i niyabatan anid dhammah. Seperti bani juga sama. Bani asalnya banina, ya. Aku banina. Ketika diidhofakan maka nunnya dibuang jadi bani namir. Nah, bani di sini jamak mudzakkar salim, ya. Yang mana ciri nasabnya di sini jadi mudhafun ilaih majrur, ya, jar majrur. Harusnya ciri jar itu dengan kasrah, tapi di sini ciri jarnya bukan kasrah tapi dengan iya. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Maka iya di sini alamatu jarrihi al ya'u niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah, karena alamat asalnya, alamat aslinya jar itu adalah dengan kasrah. Ketika ada isim yang majrur bukan dengan kasrah, maka berarti alamat jarnya itu adalah niabatan sebagai pengganti. Jadi ada alamat al-asliyah, ada alamat yang sifatnya pengganti naibah, ya. Jadi rofa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasroh, jazam, sukun. Adapun selain itu maka berarti ciri i'rabnya adalah ciri yang sifatnya pengganti, seperti wawu dalam asmaul khamsah ataupun ya dalam jamak mudzakkar salim.
maka itu adalah ciri i'rab yang sifatnya pengganti. Maka ketika di i'rab, ya aku fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah. Bani mudhafun ilaihi wa majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrah, sebagai pengganti dari kasrah. Maka kesimpulan dari uh, 4 bait ini, ya, ada dalam tabel berikut, ya. Anwa'ul i'rab, ya, jenis-jenis i'rab. Pertama, ada mustarak bainal asma wal af'al. Ada i'rab yang masuk ke dalam isim dan fi'il, yaitu rofa dan nasab. Ada i'rab yang mukhtas bil asma, yaitu adalah jar, tidak ada fi'il yang majrur. Ada i'rab yang mukhtas bil af'al, yang khusus masuk ke dalam fi'il, yaitu jazm. Tidak ada isim yang jazm. Jazm hanya khusus untuk fi'il, tidak mungkin masuk ke dalam isim. Kemudian tadi juga disebutkan ciri-ciri i'rab yang asli: rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun. Selain itu maka sifatnya pengganti saja. Baik, kita murajaah lagi bait syairnya. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوباني نامر. Sekali lagi. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوباني نامر. Alhamdulillah intahina bihadzal qadar wa naktafi wa naktim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.